Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahluh amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian ini, yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang tidak cuma cantik parasnya, insya Allah juga cerdas dan cantik hatinya. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di kajian malam ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai ke materi, ada salah satu cerita kuno yang ingin saya sampaikan, yaitu kurang lebih ceritanya begini. Jadi ada seorang kiai, beliau memiliki santri yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan. Saat itu beliau meminta santrinya untuk membeli ayam sebanyak atau sejumlah santri yang ada berikut pisaunya. Jadi supaya santrinya itu kebagian satu ayam dan satu pisau. Kemudian kiai itu bilang dan mengatakan kepada semua santrinya, ambil satu ayam dan satu pisau, kemudian potong ayam ini di tempat yang kira-kira orang tidak melihatnya. Boleh di bawah jembatan, boleh di sawah, boleh di bawah got, dimanapun. Akhirnya semua santri datang dan mengambil ayam berikut pisaunya. Kemudian seluruh santri itu berhasil memotong ayam dan mengumpulkannya ke tempat kiainya dalam keadaan sudah terpotong. Kemudian kiainya bertanya, gimana? Udah dipotong? Udah Pak Kiai. Ada yang melihat enggak? Enggak ada. Saya menyembelih di sawah, kebetulan di sawah enggak ada orang. Yang satu lagi saya menyembelih di bawah jembatan, kebetulan di bawah jembatan lagi sepi. Tapi ada salah satu santri yang pulang dengan membawa ayam masih dalam keadaan hidup. Pisaunya pun belum berlumuran darah. Kemudian dia kembali ke kiainya. Begitu sampai ke kiainya, kiainya bertanya, kenapa ayammu belum disembelih? Dia bilang, Pak Kiai berkata kemarin itu sembelih ayam di tempat di mana tidak ada yang melihat. Akhirnya dia bilang, saya bingung. Saya udah ke bawah jembatan, saya udah ke sawah, saya udah di tengah-tengah gubuk dimanapun itu, tapi saya di hati saya tetap yakin dimanapun saya berada, Allah tetap melihat saya, kata santri itu. Akhirnya kiai itu bilang, ternyata pelajaran tauhid yang selama ini beliau ajarkan menempel di satu santri itu, bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah tetap melihat. Akhirnya kiai itu tersenyum melihat satu santri itu karena berhasil menanamkan ilmu tauhid. Ya, mungkin itu aja. Di minggu kemarin kita membahas tentang apa itu? Tentang hadas. Kali ini kita akan membahas tentang arkanus sholah. Ada di halaman 8 di paling bawah. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sanila mu'allifi hadhil kutub usulihim wa qulihim wa asbirihim lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Nah, ini bab paling serius nih ya. Karena bab sholat ya. Jadi di antara ibadah yang sekian banyak itu yang paling nomor satu adalah sholat. Sehingga nanti ada hadis yang kita kenal apa? Miftahul jannah la ilaha illallah, ya kan? Kuncinya surga itu la ilallah. Tapi ada hadis lain berkata miftahul jannah as-sholah. Kuncinya surga itu salah satunya adalah sholat. Makanya di antara ibadah yang manapun ya, itu yang paling utama adalah sholat. Jadi nomor satu. Arkan sholati sab'ata asyara. Walaupun ini sudah familiar, tiap hari kita lakukan, nggak apa-apa kita bahas detail satu-satu, satu persatu, biar kenapa? Biar sholat kita semakin hari semakin berkualitas. Itu kira-kira. Ada 17. Yang pertama an-niyatu, niat. Ini kita absen dulu ya. Nomor satu adalah niat. Asani takbiratul ikhrami. Nomor 2 rukunnya adalah takbiratul ihram. Asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Rukun yang ketiga adalah berdiri, kalau bisa berdiri, tapi hanya di sholat fardu. Berarti kalau sholat bukan sholat 5 waktu, boleh sambil duduk. Misalnya subuh, qobliyah subuh misalnya, masih agak ngantuk-ngantuk, sholat aja duduk. Atau yang familiar sholat raweh misalnya, sholat raweh kan banyak itu, pegel, dah sisanya sambil duduk. Nanti kalau pengen berdiri, kalau pengen duduk. Walaupun mampu berdiri ya, tapi kalau sholat fardu harus sambil berdiri kalau bisa, kalau kuat. Arabiu qiraatul fatihati. Yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u. Yang berikutnya adalah ruku'. Asadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang berikutnya adalah tuma'ninah waktu ruku'. Tuma'ninah itu adalah berhenti kira-kira ucapan subhanallah. Berapa detik itu kira-kira? 2 detikan lah. Subhanallah. Nah, segitu panjangnya. Nah, tuma'ninah itu adalah begitu seluruh anggota badan sudah berhenti. Jadi jangan sampai ruku masih mandul-mandul terus berdiri, jangan. Pokoknya harus dikira-kira. Jadi ruku ditaruh itu sudah terasa berhenti semua. Kalau ruku mungkin gampang. Yang berikutnya i'tidal, asabiu al-i'tidalu. Yang berikutnya adalah i'tidal. I'tidal itu kembali dari ruku balik berdiri itu. Asaminu atau makninatu fihi. Yang berikutnya adalah tumaknina. Nah, ini yang paling bahaya pas ini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai tangannya masih goyang udah turun. Makanya yang baik itu sami Allahu liman hamidah, tangannya ditaruh di depan. Taruh di depan atau balikin aja ke sini. Atau begini. Biar kenapa? Biar nggak goyang-goyang. Biar nggak goyang-goyang. Soalnya itu sami Allahu liman hamidah, tangannya ke bawah belum mandek udah turun. Nah, nanti itu makninanya nggak dapet. Tuh. Kemudian yang berikutnya at-tasi'u as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumakninatu fihi, sujud sama. Sujud itu harus dirasakan bahwa semua anggota harus sudah berhenti. Walaupun cuma sepanjang subhanallah. Berikutnya al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini. Sama, sujud duduk di antara 2 sujud. Nah, itu suka kadang orang dulu sujud bangun belum duduk udah balik. Nah, itu nggak dapat nanti. Karena duduk di antara 2 sujud juga rukun. Nanti kita praktekin satu-satu. Kemudian yang berikutnya
Al-hadi asyara al-julusu baina sajdatain udah ya. Asani asyara at-tumakninatu fihi. Juga sama, pas duduk harus sampai berhenti semua. Asalisa asyara at-tasyahudu al-akhiru, tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang mau salam itu, yang rakaat terakhir. Kalau tasyahud awal enggak rukun, berarti kalau misalnya sholat duhur atau sholat isya atau sholat asar udah kadung bablas berdiri, jangan balik lagi. Ya udah diri aja. Kecuali yang kemarin itu, kalau masih deket duduk ya duduk, belum tahiyat duduk balik. Tapi kalau sudah deket berdiri, udah jangan balik. Kalau balik sholatnya batal. Ya, karena ngejar sunnah meninggalkan wajib itu salah. Berikutnya nanti kita absen satu-satu. Berikutnya adalah Arabi'a asyara al-qu'udu fihi. Di tasahud udah sambil duduk. Jangan pengen cepet-cepet belum duduk udah baca tahiyatul. Misalnya pas masih belum duduk udah mulai baca, nggak boleh. Jadi harus duduk dulu, udah duduk baru baca tasyahud. Kemudian yang berikutnya as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Itu yang mulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai terakhir itu namanya baca selawat. Sampai kama sholaita ala sayyidina Ibrahim itu selawat, bagian selawat. Kemudian yang berikutnya as-sadisa asyara as-salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah satu. Yang satunya nggak wajib. Misalnya habis itu udah, berarti begitu salam, udah salam, udah di luar sholat itu. Yang kedua tidak wajib, bukan termasuk rukun maksudnya. Berikutnya sabiha asyara at-tartibu. Tertib berarti mulai dari niat sampai dan seterusnya itu harus urut, jangan sampai ngelompat-lompat, nggak boleh. Nah sekarang kita lihat detailnya apa itu yang mulai dari niat tadi ya. Nah yang pertama faslun fi arkanis sholati rukun sholat tadi ya. Wa arkanu sholati samaniyata asyara ruknan. Di kitab yang sampean bawa itu 17, kitab satunya bilang 18. Nanti tahu bedanya. Mana yang enggak dihitung nih gitu, biar tahu. Nah, jadi ini makanya ini kan. Ya nggak apa-apa, nanti yang penting hafal semua kan. Jadi kata yang ini 18, kata yang ini 17. Mana yang enggak dihitung nih nanti. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah apa tadi? Niat tadi ya. Apa itu niat? Wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu maksudnya adalah kalau bahasa kita ngincer sesuatu tapi pengen makan nih. Bukan dalam hati itu. Tapi udah sambil melakukan itu namanya. Tapi kalau masih begini, ntar mau makan lah. Masih ntar, itu belum niat namanya. Makanya niat sholat itu ya pas Allahu Akbar itu Allah. Makanya menyengaja sesuatu dalam hati tapi bareng melakukannya. Kalau masih ntar namanya bukan niat. Misalnya kayak gini, Mama Reza pengen ngumpulin duit nih, ntar buat beli kambing, buat kurban misalnya, kan masih ntar itu. Dalam hati udah, tapi pekerjaannya masih ntar. Nah itu belum niat namanya ya, namanya azam ya. Masih azam itu masih cita-cita, masih di hati. Jadi kalau yang niat itu barengan sama kerjaannya. Dah. Naruh duit nyimpen berarti itu niat. Nah, iya. Ya, tapi kalau niatnya korban ya nanti pas korban itu niatnya. Sekarang niat ngumpulin duitnya belum niat korbannya. Nah, dah. Wa mahaluha al-qalbu. Dan niat itu dalam hati. Jadi bukan usolli fardhu dzuri, bukan itu ya, bukan usolinya itu niatnya, tapi yang di dalam hati, yang di dalam hati. Ya Allahu Akbar itu yang di dalam hatinya ngomong. Usolli fardhu itu kan masih ntar itu, yang pas Allahu Akbar itu maghrib, sholat maghrib itu dalam hati. Nggak diomongin ya. Dah.
Wa mahlul kalau fa in kanat as-sholatu fardhon wajaba niatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'iniha min subhin aw dhuhrin misalnya. Nah, kalau sholat fardu gimana? Kalau sholat fardu berarti harus nyebutin sholatnya. Usolli fardhu dhuhri, dhuhurnya harus disebutin. Jadi nyebutin fardu, nyebutin dhuhur. Nggak boleh misalnya sholat dhuhur tapi dalam hati tetap dalam hati tadi sholat dhuhur, sholat fardu dhuhur dalam hati, bukan yang di mulut itu, bukan yang di dalam hati ya. Dah. Jauh? Terganggu gak? Enggak ya. Oke, kita lanjutin. Nah, Iya. masalan au kanat as-sholatu naflan dzata waqtin karawatibin au dzata sababin kal istisqai wajaba qasdu fi'liha juga. Atau sholat sunnah tapi punya waktu, misalnya sholat istisqa, nah itu harus disebutin juga dalam hati. Niat sholat istisqa, nggak boleh 2 rakaat tapi nggak nyebutin sholat apa. Nah kan boleh itu sholat apa aja kan boleh itu, namanya sholat sunnah mutlak. Misalnya beda belum pergi dari mana, belum waktu zuhur, belum apa, tapi pengen sholat dalam hati, ya sholat aja, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau itu usolli rakaataini sunatan lillahi ta'ala, udah nggak nyebutin sholat apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam hati nggak tenang, ada waktu, ada apa ini, sholat aja, nggak perlu nunggu zuhur apa nunggu apa, enggak. Jadi namanya sholat sunat mutlak. Kalau itu nggak perlu nyebutin sholat apa. Dah. Kemudian yang kedua tadi al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Kalau bisa berdiri. Bagaimana kalau nggak bisa? Fa in ajaza anil qiyami ya qa'ada kaifa syaa. Kalau nggak bisa berdiri berarti duduk seenaknya. Senyamannya, maksudnya seenaknya itu. Kenapa? Kedua bukan takbiratul ihram. Oh, kelewat. Melompat. Tadi saya langsung al-qiyamu. Iya. Sorry. Al-qiyamu yang ketiga. Nah, wasani ya kelewat. Takbiratul ihrami. Ya. Nah, kelewat. Ada yang kebolak-balik ya. Nah, ini bedanya sih. Jadi biar tahu di buku itu qiyam nomor 3, yang ini nomor 2. Nah, itu biar tahu. Jadi baru urutan itu nanti kita akan tahu 3 itu sebenarnya bareng. Takbiratul ihram, niat sama berdiri. Kenapa bareng? Ya bareng karena kalau belum berdiri belum sholat namanya, ya kan? Belum Allahu Akbar ya belum juga. Nah, nanti yang dihitung berarti yang paling penting adalah niat tadi, makanya dihitung pertama walaupun kan bareng. Makanya di kitab itu nomor 2, yang ini nomor 2-nya qiyam, berdiri. Ya udah nggak apa-apa, balik-balik ya. Nah, sekarang berdiri dulu, udah kadung dibaca ya. Nanti biar tahu, nanti biar nggak kayak nomor 2 bukan itu. Nah, enggak, ini beda buku nanti beda ini ya. Ini kita hitung semua. Itu namanya orang yang jujur, saking jujurnya. Beda. Ya, oke ya. Nah, ini kebetulan nih pakai ini lebih apa ya? Lebih familiar penjelasannya. Karena sering-seringnya baca yang ini. Nggak apa-apa. Jadi tahu kan tadi. Nah, ternyata di sini yang nomor 2 itu bukan takbiratul ihram tapi ya. Nah, nanti biar tahu. Kita ulangi, fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Kalau nggak bisa berdiri, duduk senyamannya. Berarti bisa duduk sambil begini, bisa sambil begini, atau bisa sambil begini, atau selonjoran, atau duduk di kursi. Pokoknya duduk senyamannya, bilangnya senyamannya. Dah. Wa qu'uduhu muftarisan afdhalun. Nah, duduk yang kayak tadi, nah ini lebih utama. Nih, kalau bisa duduk begini, ini duduk yang paling top lah, gitu kira-kira. Kalau enggak ini ya bersadaran apa gimana lah, senyamannya. Itu yang berdiri. Bagaimana kalau misalnya enggak, sebenarnya dia berdiri, bisa berdiri, tapi kata dokter nggak boleh berdiri. Masuk yang mana itu? Jadi
tidak mampu berdiri itu ada dua, memang nggak bisa berdiri, atau sebenarnya dia berdiri tapi kata dokter nggak boleh berdiri. Misalnya lagi ngobati mata misalnya, harus rentang terus kan misalnya, nggak boleh nunduk, nggak boleh ini, kata dokter harus kata dokter, tapi itu termasuk nggak bisa berdiri. Jadi boleh ya, jadi maksudnya nggak bisa berdiri ini bisa jadi memang nggak bisa berdiri, atau kata dokter nggak boleh berdiri. Oh, dokter saksikan. Oh iya, itu sampai yang puasa dulu kan dibilang dokter nggak boleh puasa, kok dia puasa, mati. Wah, mati dalam keadaan maksiat, melanggar perintah dokter. Oh, ingat gak itu? Ingat gak? Nah iya itu. Adanya kencang. Ya udah, ngalah. Kita lanjutkan tuh, kan nggak ngoyo kalau begini. Wah, agak ini Pegel. iya, keluar urat. Ya. Apa tadi? Yang kedua udah ya. Nah, yang kedua atau yang ketiga ya. Nah, sekarang yang ketiga. Asalisu takbiratul ikrami fata'iyana alal qadiri binutki biha bi ayyakula Allahu akbar. Itu takbiratul ikram. Tidak boleh diganti. Tidak boleh. Tapi kalau bisa ya, tapi udah nggak ada lah. Masa ngomong Allahu akbar itu nggak bisa. Cuma kebangetan ya. Biaya ke Allahu akbar. Terus apalagi komentarnya? Fala yasihu ar-rahmanu akbar, nggak boleh juga. Jadi harus redaksinya Allahu akbar, nggak boleh diganti. Wanahu wala yasihu fiha takdimul khobari ala mutada'i ka qawli akbaru Allah, atau dibalik nggak sama juga, nggak boleh. Akbaru Allah nggak boleh. Ucapnya juga nggak enak Karena lidahnya udah terbiasa ini. Ya. Oh aneh gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang ini Allahu Akbar disalahgunakan. Mukulin orang, Allahu Akbar mukulin orang, ini nggak nyambung. Sudah ya, kakoli Allahu Akbar. Tapi itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa diterjemah. Tapi udah nggak ada lah, masuk enggak ini. Yang berikutnya yang keempat sama nih ya. Ar-rabiu qiraatul Fatihati, kalau bisa baca Fatihah. Nah ini juga udah hampir nggak ada, kalau golongan kita udah hampir nggak ada lah. Kalaupun ada mungkin yang baru login, belum sempat belajar, nah mungkin itu. Oke. Au badlaha liman lam yafadha fardun kanat as-sholatu aw naflan. Jadi baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, Fatihah tetap wajib dibaca. Bagaimana kalau nggak hafal? Kalau nggak hafal, cari ayat lain yang dihafal. 7 ayat juga. Kalau nggak hafal ayat, ini sekedar pengetahuan ya, karena kita nggak mungkin mau udah Islam berang-berang tahun nggak hafal Fatihah misalnya kan. Ini sekedar pengetahuan, kalau kapan-kapan ketemu orang udah login tapi belum sempat belajar, ya ajarin itu. Kalau nggak bisa ayat lain, berarti baca zikir yang lain, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, pokoknya sebanyak 7. Nah, pengganti 7 ayat Al-Fatihah. Dah jelas itu ya. Nah ini yang mungkin nanti harus kita ini. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim, kalau menurut mazhab yang kita ikuti ini termasuk Al-Fatihah. Berarti kalau nggak ada bismillahnya, sholatnya tidak sah. Tapi kita harus jangan menutup diri juga. Di sekeliling kita itu nggak semua ngikut mazhab ini. Misalnya nggak jauh-jauh, masjid yang sebelah situ itu turun sana ke kanan itu, yang sebelah kanan, yang AC-nya gede-gede. Wah, sono agak sana lagi. Jembatan. Nggak boleh nyebutin merek, ntar ditutup kita, nggak boleh. Ya ada itu nggak baca Bismillah, Allahu Akbar, terus Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman. Itu kalau menurut mazhab yang kita anut tidak sah, karena menurut mazhab kita Bismillah adalah bagian dari Fatihah.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau makmum sama orang yang begitu? Ya pamit-pamit, Bah, kayaknya saya harus ngingetin, Bah. Nah, gitu, ngikut aja. Anggap aja kita ngikutin mereka. Dia juga madhabnya kuat sama itu. Ya jelas ya, tadi kayak yang nggak kunut sama kunut. Nah, kalau itu kan nggak wajib, tapi kalau ini kan wajib. Jadi kalau ini ngikut itu ya kita ngikuti. Tapi biasanya dia nggak sepenuhnya nggak Bismillah. Bismillahnya biasanya pelan-pelan karena dia beranggapan bahwa Bismillah itu nggak bagian dari Fatihah. Makanya kayak kita baca auzu, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya begitu. Saya suka sempat itu. Jadi dengerin dari dekat, baca nggak ya? Ya agak ini agak kriminal sudah itu dengerin. Tapi dia baca Bismillah. Atau tadi yang baca Bismillah dia tapi nggak keras. Jadi kalau terpaksa makmum sama mereka ya ngikutin aja. Ikut mazhab seperti mereka. Maksudnya jangan gaduh-gaduh gitu. Wah enggak saya bubarin sholat orang ya. Kok kriminal juga. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ya. Nah, ini nggak boleh kelewat nih. Al-khomisu ar-ruku'u. Yang berikutnya adalah ruku'. Wa aqallu fardihi liko imin qadilin ala ruki mu'tadilil khurfati salimu yadehi warbatehi ayyan khania bi ghairin fina'in qadri bulu rohatahi rohatahi. Nih gini, untuk orang yang berdiri terus normal, sikunya normal, terus lututnya normal, kira-kira telapak tangan sampai lutut. Berarti ini sampai sini, walaupun ini masih agak berdiri, tapi yang penting ini udah sampai sini. Nggak boleh ini ujungnya doang, ini enggak ini. Jadi rohata itu ini nyampe dengkul. Nih, minimal itu. Nah, jadi kalau masih begini, ini ujungnya doang, belum. Jadi rohah itu telapak tangan sampai dengkul. Udah ya, itu ruko. Minimal itu. Ya, Nah, sempurnanya begitu. Sempurnanya adalah orang sampai membentuk sudut siku-siku 90 90 derajat gitu kira-kira. Jadi sampai itu kalau misalnya ditaruh papan nggak boleh. Jadi ya kira-kira lah boleh gambarin. Kalau digambar ya bisa itu. Jadi sampai lurus. Misalnya ditaruh air, ditaruh apa itu nggak tumpah. Sempurnanya begitu. Jadi kita ngambil yang paling aman itu ya, pokoknya telapak tangan sampai lutut. Biar nggak gampang nyalahin. Nah, iya. Kalau ada orang ruku begitu, oh berarti boleh. Bagaimana kalau ya misalnya tangannya lurus gitu, apa ininya nggak? Ya ada lain udah. Ini yang diomongin yang normal. Udah ya. Kemudian yang keenam, wasadisu atau maknina tu fihi. Tadi, jadi itu maknina itu begitu ruko, harus dirasain sendiri bahwa semua anggota tubuh kita sudah berdiri. Jangan sampai misalnya ruko gini kita masih ini terus balik, nggak dapat nanti itu makninanya dihitung rukun. Jadi itu maknina sampai Kelak. Nah itu dihitung rukun. Kalau nggak itu berarti rukun hilang satu. Itu ya. Oke. Terus yang berikutnya waktu mana tuh nggak ada yang lewat kan? Kalau lewat bilang nanti. Wasabiu arrafiu minar wal i'tidalu. I'tidal itu apa? I'tidal itu adalah dari ruku kembali ke tempat awal dia sholat. Kalau berdiri berarti kembali berdiri, kalau yang sholat duduk berarti sampai kembali duduk. Nah, jadi sholat ini udah paham lah ini ya. Wa tumakninatu fihi, rukun berikutnya adalah tumakninah dalam i'tidal yang tadi. Makanya sami Allahu liman hamidah. Biar aman kita enggak ini sami Allahu liman hamidah. Tangan kita taruh di depan aja. Biar nggak goyang-goyang. Kalau begini rentan belum berhenti kita turun gitu. Bismillah, alhamdulillah, ambil aman aja. Nah,
Soalnya yang biasa gerakan enggak itu tuh pasti tangan. Nah itu Awet goyang-goyang. awet goyang-goyang. Kemudian yang berikutnya awas jangan sampai ke mana tuh bihi wasabiu arafu udah ya wasaminu atumakninatu fihi dah watasiu asujudu kemudian sujud marrotaini fi kulli rakatin sujud 2 kali setiap rakaat wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musalli maudi asujudihi minal ardi aw ghairiha. Paling sedikitnya yang sujud adalah jidat itu sampai di tempat sujudnya. Tadi kira-kira tuh. Ya. Jadi ini di tempat sujudnya. Di tempat sujud sampai nyentuh aja, nyentuh. Terus sampai kira-kira agak ditekan sedikit seolah-olah sini dijendol orang. Kayak gitu. Gitu. Ya. Dah. Itu minimal begitu. Fikuli rakatain merata ini. Kemudian wa akmaluhu sempurnanya ayakuna liwi sujudi bila raf'i yadaihi wa yadau rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhatihi. Nih ingat nih. Sempurnanya adalah turun, yang ditaruh pertama adalah tangannya. Nah, jadi terus lututnya, terus baru jidatnya. Berarti agak susah ya? Gimana? Oh no, tangan gini. Tangannya dulu. Tangan dulu. Oh, tangan dulu. Nah, ini kita ini ya. Wa manuhu bila jadi habis sami Allah liman hamidah. Pas turun Allahu Akbar kan, tangannya jangan diangkat. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar turun, jangan angkat ya tangan-tangan karena nggak sunnah. Ya, terus turun. Wa yadau rukbatahi ya salah. Bila rohit. Wa yadau rukbatahi dengkul dulu, maaf. Lututnya dulu, summa yadaihi, summa jabhatihi, wa amfihi. Dengkulnya dulu ditaruh, terus tangan, terus jidat, terus terakhir hidung. Nah ya, lutut, terus tangan, terus jidat, terus kan agak gitu. Ya, kayak ditekan biar hidungnya nyentuh juga. Itu sempurnanya. Minimalnya tadi jidatnya nyentuh. Udah ya. Berikutnya wal asiru atumanatu fihi, ya tumanina lagi pas sujud juga begitu udah mendorong hidung tuh, nah harus dirasain semua anggotanya berhenti sampai berhenti semua. Udah ya. Berikutnya nggak ada yang lewat kan? Al julusu baina sajdata ini nomor 11 hitungan saya. Ya, duduk di antara 2 sujud. Al julusu baina sajdata ini fi rakatain. Ini nomor 11 saya. Tadi kan sujud 2 kali. Sujud 2 kali hitung 1. Nah, terus ya udah nanti yang penting gendam semua kan. Yang maksudnya yang tadi rukun nggak ada yang lewat kan? Jangan ngurusin nomor. Ya, jangan ngurusin nomor dah. Mungkin Iya, habis yang penting urut tadi ya, jangan lompat-lompat. Nggak ketulis. Begitu sujud terus kan tumak nina. Nah, itu tumak ninanya gitu ya. Jadi ruku, tumak nina itu 2. Jadi ruku, tumak nina sendiri-sendiri itu. Itu terus sujud, tumak nina itu sendiri-sendiri. Sujud, tumak nina nah lagi. Itu udah berarti itu udah kelar. Kelewat. Iya. Tumak ninanya dihitung lagi. Makanya ada nanti kita play nggak ngitung itu. Tumak nina sama sujud 1 paket. Nah, karena dihitung itu jadi jumlahnya lebih banyak. Ya, dah. Berikutnya apa tadi? Al julusu baina sajdata ini fi kulli rakaatain. Fi kulli rakaatin.
Jadi duduk di antara dua sujud setiap dua rakaat. Setiap rakaat. Sawaun sholla qa'iman au qa'idan au mutajian. Sekalipun sholatnya duduk, berdiri atau sambil tiduran. Dah. Wa aqalluhu sukunu baqi harakati adhihi. Minimal pokoknya sudah berhenti, sudah berdiri, udah sampai berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Udah berhenti semua terus turun. Kok sulit? Ini kok sami Allahu liman hamidah lagi sih, udah sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di posisi awal ya. Sampai duduk sempurna itu udah duduk, udah berhenti semua, harus sujud lagi ya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang belum dapat. Nah, apalagi belum sampai duduk. Sholat ngebut ya. Itu orang-orang kuno yang nggak belajar, maaf ya, nggak belajar itu di kampung suka begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Sujudnya 2 kali tapi cuman begini terus balik lagi sujudnya. Terus kembali. Jadi belum Kakinya juga nggak bergerak. belum duduk sudah balik sujud, berarti hilang rukunnya 1. Duduk ya belum belajar, namanya belum belajar. Belajar. Iya, namanya orang kuno dulu kan belajarnya suka ini yang sepuh-sepuh tuh, yang belajarnya udah sepuh tuh. Nah, ini Tuhan udah punya tahu ini sendiri, kita nggak usah ngurusin ini ya. Ya, jadi yang pasti duduk di antara dua sujud itu salah satu rukun. Jadi kalau mau sujud, duduk harus duduk beneran, baru sujud lagi. Wasani asaro atau maknina tuh itu nomor 12. Tadi juga tuh maknina. Nah, kalau nggak tuh maknina berarti rukunnya hilang 1. Berikutnya asalisa asyaro al julusu al akhiru, duduk terakhir. Alladzi yaqibuhu assalam. Nah, duduk yang mau salam itu loh. Kemudian arabi asyaro nomor 14 atasyahudu fihi, tasawuf akhir berarti ya. Ai fil julusil akhiri. Wa aqallu tasyahudi, sedikit-sedikitnya tasyahud. Ini cocokin sama yang sampean hafalin ya. Sedikitnya tasyahud adalah at-tahiyyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama semua. Yang disampaikan hafalin itu loh. Ada semua kan? Nah, udah aman berarti udah ada semua. Iya, minimalnya itu. Jadi kalau kita kan lengkap itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, panjang kan? Maksud saya tadi minimal ada semua kan? Ya udah aman berarti, nggak perlu ngapalin lagi maksudnya. Tapi memang yang tuntunan sholat yang sudah itu udah lebih dari minimal. Jadi lebih dari minimal. Minimalnya cuma tadi apa tadi? Salamun wa qalu tasyahudi at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sampai-sampai nyebut nama saya terus itu tiap sehari berapa kali itu. Iya. Didoain itu makanya. Nah, terus ada rahasia lagi ini. Kan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya buat kita sama orang Yahudi sama orang Nasrani ya jangan terlalu bagaimana. Kenapa? Oh nyatanya kita setiap kita sholat kita doain. Nyebut. Nah, yang jahat itu kan pemerintahnya. Yang berundungin orang itu kan pemerintahnya. Orang penduduknya sendiri juga protes itu. Itu. Jadi jangan orang itu ini nggak usah ikut-ikutan begitu. Nyatanya tiap sholat kita doain. Produk-produknya kita pakai. Jadi jangan semua blok ini. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Nyatanya tiap sholat kita doain yaitu wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah itu kan mereka. Nah yang jahat itu pemerintahnya bukan merekanya. Dah gitu.
berikutnya jangan ngomongin nomor ya, ntar kelewat. Wal khamisa asyara as-sholatu ala nabi fihi. Yang berikutnya adalah setelah tahiyat baca sholawat. Ay fil julusil akhiri ba'dal firaghi minat tasyahudi. Setelah tasyahud tadi apa, terakhir tasyahud apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud sampai itu. Berikutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Jadi kita lebih ya. Kita lebih dah, lebih aman. Dibaca semua. Dah. Kemudian yang nomor berikutnya wasadisa asyara at-taslimiyatu al-ula, mengucap salam yang pertama. Wa yajibu iqau salami halal qudi. Jadi pas salam harus juga masih duduk. Jangan sholawatnya udah selesai, saking buru-burunya salamnya sambil berdiri, nggak boleh. Saking iya, kan nggak ada, saking buru-burunya misalnya kompornya belum nyala misalnya kan, atau ditungguin Grab udah atet misalnya kan, tetap salamnya harus tetap duduk ya, duduk. Kan juga ada Grab ditungguin lama, begitu kita sholat dulu kurang serokaat dia udah datang. Orangnya biarin aja. Maaf. Atau kalau enggak kompor misalnya, waduh kompor, nah itu kan bisa itu buru-buru. Assalamualaikum lari. Padahal itu kalau misalnya kita kurang 1 rakaat misalnya, kompor kalau nggak dimatiin mati nih. Jalan aja, matiin kompor, balik lagi posisi sholat, itu boleh. Nanti pas batalin sholat ada. Nah jadi ada gerakan itu kan 2 kali lebih batal, tapi ada gerakan yang ditoleransi. Misalnya tadi kompor kalau nungguin selesai mah meleduk ini, jalan aja, matiin kompor, balik lagi sholat, nggak usah mulai dari awal. Boleh. Nah ya boleh. Atau tadi Allahu Akbar kurang serokaat, ada kucing kejepit pintu atau ayam misalnya jepit. Lah kalau menungguin mati, udah jalan aja, buka, balik lagi sholat. Boleh, itu gerakan yang ditoleransi. Nah ya. Nerusin yang tadi, misalnya Sholatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, belum itu misalnya ya balik lagi ke posisi yang tadi terakhir. Lucu kayaknya Om. Oh ya. Atau ibu-ibu punya bayinya mau. Nah iya itu yang penting. Dulu. Jalan aja dibenerin, balik lagi sholat. Tuhan itu baik. Iya. Toleransi ya. Iya. Kalau sama orang nggak, iya. Kalau orang susah, udah bener-bener masih salah. Kalau Tuhan nggak begitu. Iya, dah ya. Jadi yang pertama adalah salam yang pertama. Nah kemudian yang beda ini nih, wasabi asyara niatul khuruji min minas sholati, yang di situ nggak ada. Nomor 16-nya, nomor 17-nya, harusnya nomor 17 kan akhir tuh. Ternyata ini nomor 17 belum berakhir, tapi niat keluar dari sholat. Istilahnya tahalulnya. Makanya tadi disebut takbiratul ihram itu, yang pertama tadi loh, niat takbiratul ihram kan. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena begitu Allahu Akbar, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang tadinya halal menjadi haram. Misalnya makan, halal kan tadinya, ya Allah Akbar jangan makan, batal sholatnya dan lain-lain. Nah itu tahalulnya adalah niat keluar. Jadi assalamualaikum warahmatullah, dalam hati, sholat selesai, dalam hati udah bubar keluar dari sholat maksudnya. Nah itu disebut, tapi yang di situ tadi enggak kan. Nah jadi bedanya itu, ini wajib, situ bilang nggak wajib. Ya udah kita ngikutin, orang ada yang bertanggung jawab. Kata ini niat khurud ya dihitung, makanya jadi 18. Kemudian yang berikutnya wasamina asyara tartibul arkani, tadi nomor 18 jadinya, nomor 17. Yang bedain apa berarti tadi? Niat keluar dari sholat. Yang satu bilang wajib, yang satunya enggak. Yang udah salah pasti dalam hati udah selesai. Ya pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus niat
saya sudah selesai sholat, jadi bubar-bubar gitu. Dalam hati, seperti tahalulnya orang haji itu, kalau belum digunting dia masih belum boleh ngapa-ngapain itu. Ada nyamuk diteplok, bayar denda. Harus tahalul dulu, gitu ya. Nah, mungkin dari awal ada mungkin yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Walaupun nggak sesuai bab ini ya. Tadi yang terakhir tadi apa? Tertib, harus tertib harus dulu. Ini biasanya ini saking seriusnya nggak ada yang nanya. Ukuran salamnya Oke. pas nengok salamnya gitu. Oh iya, ini tadi belum dibaca ya. Tadi apa tadi? Salam. Tadi atas kalimat dulu. Wa yajibu iqau salami halatukudi. Wa aqalluhu assalamualaikum marrotan. Dah. Assalamualaikum. Dah. Paling sedikitnya. Ya, marrotan wahidatan. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Dah. Jangan pakai wabarakatuh. Itu untuk sholat jenazah. Karena saya pernah. Ya udah saya ulangi. Wa aqalluhu assalamualaikum. Nengok ke kanan nih. Sampai pipi kita barisan di belakang kita lihat. Jadi jangan gini doang, tapi sampai kira-kira pipi kita dilihat yang belakang. Ukuran pipi saat nengok itu kelihatan makmum belakang. Kelihatan makmum belakang kita. Oh no. Jangan pelit-pelit. Jangan. Sendiri. Ya. Ada yang lihat. Maksudnya ukurnya gitu. Ukurannya itu. Berarti kan kelihatan di sana pipinya. Gitu. Jadi ukurannya pipinya dilihat orang belakang. Jadi assalamualaikum baru. Nah, iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipinya. Ya, dah. Terus paling sedikitnya assalamualaikum. Dah. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnanya. Dah. Marrota ini yaminan wa shimala. Ke kanan dan ke kiri. Ke kiri dulu boleh nggak? Boleh, tapi nggak umum. Nggak umum. Ya ke kanan dulu. Ya orang di mana-mana kanan dulu. Nih, assalamualaikum warahmatullahi. Kaku lah. Tetap tadi yang batalin sholatnya. Misalnya ke kiri. Ya jangan aneh-aneh, ke kanan udah. Ya. Iya. Terus yang kedua? Oke. Iya tetap baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ke kiri berarti pipi kiri sampai dilihat belakang sama. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nanti biar itu nanti yang followernya kan ngeliat nanti. Nah, yang tadi. Ya silakan. Pak, Kasih. Yang niat melakukan dengan berbarengan dengan apa sih tadi? Ini. Udah nggak apa-apa. Itu aja. Ya, maksudnya barengan nih. Maksudnya pertama. barengan itu ya. Yang utama. Yang utama. Jadi niat melakukan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Misalnya saya niat jotos, ya pas jotos itu niatnya. Gitu misalnya. Ya, misalnya mau ini. Jadi pas niat sholat itu ya pas sudah Allah Akbar itu. Jadi barengan dengan niat, barengan dengan pekerjaannya. Kalau udah dalam hati ngomong tapi kerjaannya masih entar-entar, namanya bukan niat, tapi azam. Azam itu semacam cita-cita. Ya, ini nanti viral nih. Itu mau memukul istrinya kok. ADRT. Ya enggak. Apa ada RW? Ada mungkin yang lain? Ini jangan saking seriusnya. Nah, silakan mau Rizal. Serius jadinya enggak ini. Iya, enggak kepikiran. Ya. Salam kan Pakai ini biar kedengarannya. berarti kalau salam selanjutnya yang ke kirinya kan itu apa namanya sunnah ibaratnya. Sunnah, iya sunnah. Jadi kalau misalnya salam karena udah selesai gitu Nggak ke kan, kiri. tahu-tahu kentut berarti udah Udah selesai. selesai. Terhitung udah selesai. Nah, jadi yang mengakhiri sholat itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua, makanya misalnya begini, kita makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nggak salam-salam nunggu dia ke kiri, batal sholat kita. Kenapa? Nungguin yang bukan rukun. Jadi begitu imam salam ke kanan, udah kita udah boleh salam. Nggak perlu nungguin mereka salam, imamnya salam ke kiri, nggak usah. Kalau nungguin ternyata dia lama, batal sholat kita. Karena nungguin sesuatu yang itu kan nggak wajib, ngapain ditungguin. Atau sama kayak gini, baik dia lagi seneng-senengnya sholat, jadi imam
Allahu Akbar ad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam mim. Udah dulu masih terus saja. Masih terus saja sampai terus makmumnya di belakang jengkel. Ini Baidah nggak tahu diri nih. Sampai begitu kok nggak bisa kata sholatnya. Langsung memisahkan diri. Memisahkan diri. Jadi memisahkan diri ya sudah saya Niat sholat tidak ikut aja kelamaan gitu dalam hati, tapi udah sholat sendiri terusin. Ya jadi imamnya kelamaan sampai kita jengkel kalau nggak misahkan diri, sholatnya batal. Jadi kalau udah kelamaan jemuran belum diangkat muslimis, wah. Atau tadi misalnya ditungguin temennya atau saya ada tamu ini malah nggak kelar-kelar, malah terus asik aja baca. Kalau sampai jengkel harus misahkan diri, mufarokoh namanya, mau misahkan diri dari imam, udah terusin sendiri. Kalau enggak sholatnya malah batal. Ya. Banyak capek ya. Iya. Ya kalau mau sholat begitu pas sholat malam sendirian, jangan ngajak yang lain. Oh ya jangan. Tapi sebenarnya enak berjamaah ya. Iya, tapi syaratnya kalau jamaahnya orang macam-macam nggak boleh lama-lama, nanti diprotes. Dulu yang jadi cerita nih, dulu ada sahabat begitu, saking ininya, yang satunya punya sibuk lah, satunya sibuk ceritanya begitu. Sahabat itu yang dua imami orang nggak punya kesibukan lah gitu, kira-kira begitu. Yang satunya sibuk, ono makmum, waduh rame nih, bisa kambing kemana-mana nih, ngawon kambing. Akhirnya dia mau barokoh, imamnya komentar, ngomong macam-macam lagi, kamu imam malah pergi ini. Itu lapor Nabi, yang disalahin imamnya, ya lo makmumnya macam-macam mau kelamaan, apalagi di terminal misalnya atau di stasiun, itu kan ada supir bajai, ada supir bis, supir wah, kalau kelamaan tinggal. yang kena semprit malah imamnya. Itu iya, Tuhan itu begitu, begitu baiknya. Yang lain Sama Riza, biar nggak penasaran. Ya. Biasanya saya kalau salat itu kan Allahu Akbar, kabiro, alhamdulillah, kasiro, subhanallah, sampai selesai. Loh ya memang benar. Ini kan baru ngomongin pokoknya. Belakangnya nanti pelengkapnya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, sunahnya nanti di belakang dikit. Nah ini yang rukun-rukunnya kan, ini rukunnya kan, yang nggak boleh enggak, yang wajib, yang nggak boleh enggak. Nanti belakangnya ada sunah sesuatu. Yang sunah-sunah. Mana ya benar? Ini. Iya. Niat, masih niat. Nanti belakangnya ada sunah-sunahnya sholat sekambreng nanti ya. Oh, emang ada. Oh ya iya ada. Ini baru yang pokok-pokok ya, silakan. Lagi ada kayak gini Om. Waktu saya ikut kajian di kemarin, dan itu Pak Ustadznya bilang sholat dua ini, silakan sholat dua, kalau nggak 2 rakaat 4. Nah maksud saya tuh yang 4 itu sekaligus sholat 4 rakaat apa 2? Nah, sholat sunnah semuanya 2-2. Ya setahu saya kan sholat 2-2. yang 4 rakaat cuma badan. Walaupun ada pendapat yang kesekian boleh 4 tapi nggak umum, kita ngikutin yang umum aja. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak berapa? 12. Yang umum kalau di sekolah 4 rakaat aja. Mungkin 2-2. Yang jadi pertanyaan. 2-2. Jadi 2 rakaat salam, ntar berdiri lagi 2 rakaat salam lagi, gitu. Yang jadi tanda tanya Mama Riza mungkin karena itu bentuknya ijazah ya, ijazah supaya ini gitu, dan bilangnya 4 nggak tahu dah gitu. Jadi tanda tanya khusus. Ya tapi yang aturan umum sholat sunnah 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun boleh, misalnya nggak terawih tuh, ada pendapat nanti yang ketiga atau keempat boleh. Ya saya udah pernah, jadi begitu belajar bareng, ternyata ada boleh 4 rakaat. Kita nyoba 4 rakaat. Tapi pendapat yang paling umum, yang paling kuat itu 2 rakaat. Apalagi sholat malam kan,
sholatul laili masna itu dua-dua, berarti 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ya sama kalau di pesantren juga ada beberapa yang 4 rakaat belanjuran ya ada, tapi ukuran umum 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Itu yang qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ya kalau itu 4 rakaat kan Iya. sama 2 kali salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kalau mau bablas ya berarti jangan pakai tahiyat awal. Oh, gitu langsung. Nah, ya kalau pakai tahiyat awalnya ingin duhur. Ya, yang ada tahiyat awal hanya duhur, asar sama isya sama maghrib. Sisanya yang sholat sunnah itu jangan pakai tahiyat awal. Misalnya kalau mau 4 rakaat nih, ya bablas saja. Oh, langsung. Ya langsung 4. Atau witir, misalnya mau 3 bablasan. Jangan pakai itu nyanyi maghrib nanti. Langsung. Nah, istilahnya nyanyi maghrib nanti. Ya, jadi kalau mau 3 rakaat ya langsung diri. Atau 2 rakaat salam terus nanti 1. Saya lebih nyaman itu. 2 Ya, salam 2 1. 1. Jadi yang tuntunan umum 2 rakaat salam terus berdiri lagi 1. Atau 1 aja bacanya yang panjang. Jadi sholat witir nih 1 aja bacanya yang panjang. Tapi nanti ada pendapat lagi, banyakin rokaatnya apa banyakin panjangnya? Nah, nanti berdebat lagi tuh. Ini sholat malam nih, bagusan 2 rakaat tapi dibaca sejus-sejus. Apa rokaatnya banyak tapi puluhan tapi rokaatnya banyak. Mana yang lebih? Ya nanti masing-masing punya argumen. Nah kita kan nggak punya argumen apa-apa nih, yang ikutin aja. Ikut tuh boleh ya, ini ya boleh. Maksudnya kalau misalnya 2 rakaat rokaatnya suratnya yang panjang boleh, atau suratnya pendek-pendek tapi rokaatnya banyak boleh. Apapun itu sholat tetap baik. Jadi sholat itu mau bagaimana baik? Suratnya panjang gitu, surat yang panjang. Wah, misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Imran. Nah, itu misalnya. Ya, atau beberapa surat gabungan. Iya boleh. Misalnya rakaat pertama juz 30. Rakaat kedua juz 29 ya boleh. Nah, orang dulu begitu sholatnya panjang. Apalah aja enggak. Kan makanya pernah sahabat ngonangi Nabi sholat itu Nabi sholat ditinggal motong kambing, ditinggal ngulitin, ditinggal masak sampai Nabi masih sholat. Wah lama itu ngulitin kamu belum. Oh lama kan itu. Nah, apapun sholat tetap baik, mau banyak rokaatnya, mau pendek, mau sebentar, mau lama, semuanya baik. Nah itu kerennya. Nah silahkan yang lain. Ini Om, Ya. kalau sujud itu kan tadi kan awalnya kita nyium ini ya, abadnya apa tempat sajadah. Sahabat sajadah. Kalau misalnya terhalang pakai masker gitu kan, terus kalau yang kedua tangannya terbang ke situ gitu kan. Nah, Nutup truk gitu. Ya, itu Sering itu. sudah pernah itu ya, tapi ini kan pas ini ya. Jadi saya ulangi. Sujud tidak boleh di atas sesuatu yang kita bawa atau kita pakai. Misalnya sampai mukenanya panjang, Allahu Akbar, tendangan pas sujud pas di atas mukena, jangan singkirin. Gini aja sedikit ya. Singkirin, singkirin bisa singkirin beda singkirin. Gini Nah Mbak itu, Anissa. jadi jangan sujud di atas mukena. Sujud bisa. Nanti sujudnya nggak sah karena dianggap di atas sesuatu yang kita bawa. Berarti kalau misalnya kita di tempat umum nggak bawa sajadah, ada jilbab atau apa nggak boleh juga Om buat. Yang penting nggak kita pakai. Yang penting Jilbabnya kan tidak kita sedang lepas dijadiin pakai. sajadah kan. Berarti bukan sesuatu yang kita pakai. Nah, maksudnya Itu mukena. digeletakin. Iya, digeletakin. Bukan yang kita pakai. Ya, misalnya yang- nggak ada sajadah, adanya mukena. Misalnya buat ini, ya mukenanya gelar. Misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan pas kita pakai. Yang kita pakai itu nggak boleh. Atau kadang-kadang ini jilbabnya kan suka pluk itu nutup gini ke Atau yang depan. itu, yang pecian begini. Ketutup ini. Nah, yang nggak boleh begini. Makanya Nanti kita sujudnya di mana itu? Misalnya begini. Nggak boleh, nanti nggak sah sujudnya. Nyalangin hidung. Hmm.
Oh, karena kita Kalau Mas sejadah itu kan di Bekas masjid. orang. kalau masker masih ada toleransi, karena tadi minimal jidat kan, Ya. minimal jidatnya kena udah. Tapi kalau mau sempurna ada masker kita nggak bisa, maskernya dipelorotin dulu. Di sini. Karena masker itu yang kita bawa, sampai begini yang kemarin udah dijelasin itu, misalnya ada hamburan kertas atau apalah pas sujud ini, misalnya ini nih sujud gini, pas bangun ke bawah gini, itu harus dilepas. Yang pertama, yang sujud yang pertama di atas kertas tadi sah, sujud yang kedua nggak sah kalau masih nggak dilepas. Karena yang kedua ini hukumnya kita bawa. Membawa. Ini harus Membawa dilepas. sesuatu. Itu. Jadi sujud di tempat yang kita bawa nggak boleh. Mau ruku kayak mau misalnya apa yang panjang kita ini nggak boleh. Apa saya? Emang seringnya kadang kendalanya perempuan tuh Kendala. mukenahnya. Oke, ada lagi silakan. Yang masih ada ganjalan. Lanjut. Iya. Kalau nggak adanya besok kan masih ada lagi. Nah ya. Ya mungkin itu aja di pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.